Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, perkenankan saya Heni Subianti, peserta upgrading di kelas 5. Saya akan menjawab pertanyaan di modul 2.3 yaitu tentang coaching. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah penerapan coaching didahului dengan supervisi? Bapak Ibu, bahwa coaching itu adalah percakapan yang dapat membangun ide dari seorang coaching. Jadi coaching itu tidak hanya supervisi saja, tapi dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, entah itu dengan murid, teman sejawat, komunitas, ataupun kepada guru yang lainnya, sehingga tidak harus diawali dengan supervisi. Nah, kalau supervisi dengan teknik coaching itu bisa, iya. Nah, ini jawaban ini ketika saya melakukan elaborasi nanti akan saya lempar dulu ke CGP, sehingga nantinya Bapak Ibu CGP itu dapat memperoleh praktik baik, sedangkan Bapak Ibu yang sudah mengimplementasikannya dapat berbagi praktik baik. Sedangkan yang kedua, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusinya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana cara melatih kemampuan pertanyaan yang berbobot dalam coaching. Betul sekali Bapak Ibu, bahwasanya coaching tidak serta-merta dapat dilakukan. Kita harus melakukan latihan, yaitu dengan teknik Tirta. Nah, bagaimana menuangkan pertanyaan yang berbobot? Nah, sesuai dengan yang ada di modul ini, kemudian di paparan, bahwasanya kalau kita akan memulai dengan pertanyaan berbobot, tentunya Bapak Ibu berlatih mengambil kata kunci yang diberikan oleh coach, sehingga kata kunci itu tadi akan kita kembalikan kepada coach, sehingga coach akan berpikir ataupun menemukan ide-idenya sendiri yang mungkin saja tidak terpikirkan sebelumnya, karena memang tujuan coaching adalah dapat menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Dan pertanyaan ini pula, jika itu ada dalam LMS, maka akan saya lemparkan kepada para CGP, agar CGP yang sudah melakukan praktik, karena di elaborasi pemahaman itu Bapak Ibu CGP sudah melewati demonstrasi kontekstual, sehingga tentunya Bapak Ibu CGP sudah mempunyai pengalaman terkait praktik baiknya tentang coaching. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita mengajak rekan-rekan sejawat untuk di coaching, namun rekan sejawat ini tidak ingin di coaching, sedangkan kita tahu bahwa dia memiliki permasalahan. Tidak semua permasalahan kita coaching. Nah, Bapak Ibu, kita harus